Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Vivi dalam mata pelajaran biologi. Nah, jika kemarin kita sudah membahas mengenai sistem klasifikasi pada klasifikasi makhluk hidup, sekarang kita akan membahas mengenai sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Jadi, sebelum digunakannya nama baku yang diakui di dalam dunia pengetahuan, makhluk hidup itu diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing atau nama lokal. Nah, ini menimbulkan kerancuan karena terdapat lebih dari satu nama untuk menyebut makhluk hidup. Jadi misalnya di sini bisa kita baca yaitu mangga, ada yang menyebutnya sebagai taipa. Ini terjadi di area Makassar. Lalu ada yang menyebutnya sebagai pao, yaitu di daerah Bugis, dan ada yang menyebutnya sebagai pelem. Ini di daerah Jawa ya. Selanjutnya nama pisang di Jawa itu disebut dengan gedang, sedangkan di Sunda gedang itu artinya pepaya. Nah, tentu kerancuan ini pasti akan menimbulkan suatu kebingungan jika kita ingin menunjuk suatu makhluk hidup yang sama tapi ternyata dia memiliki banyak nama yang berbeda. Nah, karena adanya perbedaan ini, jadi mengakibatkan banyak salah pengertian sehingga informasi tidak tersampaikan dengan tepat. Jadi pada tahun 1707 sampai 1778, seorang ilmuwan Swedia bernama Carolus Linnaeus meneliti tentang tata cara penamaan dan identifikasi organisme yang menjadi dasar dari taksonomi modern. Jadi untuk menyebut nama makhluk hidup, si Linnaeus ini menggunakan sistem tata nama ganda yang aturannya adalah aturan baku. Di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Lalu yang kedua adalah kata pertama diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan ketik pada komputer, kita cukup bisa untuk menggarisbawahi atau mencetak miring dengan font italic seperti itu. Tetapi jika kita menulis dengan manual, dengan tangan, tentunya tulisan orang itu akan berbeda satu sama lain ya. Jadi kita bisa menggunakan garis bawah untuk menandai bahwa itu adalah nama spesies. Jadi intinya tidak harus dimiringkan atau digarisbawahi, tetapi kita harus mencetaknya dengan cetakan yang berbeda dengan tulisan yang lain seperti itu. Jadi di sini contoh adalah nama ilmiah jagung itu adalah Zea mais. Dapat ditulis dengan dicetak miring, italic atau digaris bawahi. Nah, Zea ini menunjukkan genus dan petunjuk spesiesnya adalah mais. Karena kalau kita hanya menyebutkan Zea saja, dia itu tidak langsung khusus kepada jagung, tetapi bisa kepada spesies lain. Sehingga harus ada petunjuk spesiesnya untuk lebih mengkhususkan spesies apa itu, yaitu mais, yaitu jagung. Nah, untuk informasi saja kepada kalian, Carolus Linnaeus ini sebenarnya namanya adalah Carl Linne, tetapi dia melatinkan namanya sendiri menjadi Carolus Linnaeus. Selanjutnya, poin E yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan ciri
persamaan yang dia miliki. Nah, didasarkan pada ukuran besar hingga kecil seperti itu. Nah, urutan kelompok ini disebut dengan takson atau taksonomi. Taksonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis yang artinya susunan, penyusunan, penataan. Nah, sedangkan takson itu artinya setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi. Dan nomos adalah artinya hukum. Jadi menurut Carolus Linnaeus lagi, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkat tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik pada tingkatan yang terendah. Jadi kalian harus menghafalkan, ini penting sekali, yaitu ada urutan hierarki dari takson itu sendiri. Yang pertama, yang paling luas cakupannya adalah kingdom. Sebenarnya di atas kingdom ada domain, itu lebih luas, tetapi yang lebih terkenal yang langsung kita pelajari saja yaitu adalah dari urutan hierarki kingdom yang pertama atau kerajaan. Selanjutnya yang kedua adalah filum. Filum kita gunakan untuk hewan. Yang kedua juga adalah divisi atau divisio, kita gunakan untuk tumbuhan. Lalu ada klasis atau kelas, ada ordo atau bangsa, familia atau keluarga, genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Jadi di sini pada kingdom itu cakupannya sangat luas. Misalnya kingdom plantae berarti semua tumbuhan. Kingdom animalia berarti semua hewan. Nah, semakin turun dia cakupannya akan semakin rendah dan semakin dia adalah khusus, dari umum ke khusus. Jadi kalau misalnya kita mengklasifikasikan macan dan kucing, jadi pasti kingdomnya akan sama. Kingdom, filum, kelas, ordo, dan family sampai genusnya itu akan sama. Tetapi spesiesnya akan berbeda, seperti itu. Kalau misalnya pada harimau itu kan Felis tigris, Panthera tigris, seperti itu kan. Nah, kalau pada kucing itu kan Felis domestica. Jadi kan karena mereka memiliki persamaan yang banyak dan mereka memang masih dalam satu family, satu keluarga, jadi dari tingkatan paling atas ke bawahnya akan sama. Jadi bisa disimpulkan jika dari spesies menuju kingdom maka takson semakin tinggi. Nah, jika takson semakin tinggi maka jumlah organisme akan semakin banyak. Persamaan antar organisme akan makin sedikit dan perbedaannya akan makin banyak. Nah, sebaliknya jika kingdom menuju spesies maka takson akan semakin rendah. Dan jika taksonnya semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin sedikit, persamaan antara organisme akan makin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Jadi di sini bisa kalian lihat urutan takson atau taksonomi pada makhluk hidup itu seperti ini ya. Jadi bahasa Latinnya itu adalah regnum, bahasa Indonesianya adalah dunia, bahasa Inggrisnya adalah kingdom. Bahasa Latinnya divisio atau filum, bahasa Indonesianya divisi atau filum, bahasa Inggrisnya adalah division atau film. Lalu ada classes, kelas dan class, lalu ada ordo, bangsa dan order, ada familia, suku dan family, ada genus, marga dan genus, ada spesies, jenis dan juga spesies. Tapi yang sering digunakan adalah dari bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Penggunaan dari bahasa Inggris pun juga sebenarnya cukup banyak digunakan. Nah, dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup, perlu adanya identifikasi ya, seperti yang kita tahu. Jadi, identifikasi itu suatu proses yang dapat kita lakukan untuk menentukan atau mengetahui identitas dari suatu jenis organisme. Jadi, banyak metode yang dapat kita gunakan untuk mengetahui identitas dari suatu organisme. Nah, bisa dengan konfirmasi langsung dengan ahlinya, mencocokkan dengan spesimen, di sini bisa spesimen kering atau basah,
atau bisa menggunakan dengan instrumen yaitu kunci identifikasi atau kunci determinasi. Nah, kunci determinasi itu adalah serangkaian pertanyaan yang dapat menggiring kita sehingga kita itu dapat mengetahui nama dari jenis organisme yang kita ingin tahu identitasnya. Jadi, kunci determinasi itu contohnya, ini ada contoh membuatnya ya pada diagram ini. Yang pertama, misalnya kita ingin membuat kunci determinasi tumbuhan. Ini ada 1A, dia itu berspora, suplir atau rumut. Lalu dia tidak berspora, jagung, kedelai, terong, melinjo. Jadi di sini misalnya kita sudah menemukan berbagai tumbuhan, lalu kita bisa membuat kunci determinasinya untuk bisa mengidentifikasi apakah tumbuhan itu termasuk ke dalam kelompok yang sama atau tidak. Jadi di sini bisa kita identifikasi batangnya seperti apa, bijinya seperti apa, bijinya itu berkepingnya berapa. Nah, berkeping 2 ini bisa kita identifikasi lagi, bisa kita pecah lagi dengan bunganya itu bentuknya seperti apa. Seperti itu contohnya. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan kunci determinasi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.